Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi adik-adik dengan kakak di channel Muhyiddin Online Class. Baiklah, pada video kali ini kita lanjut membahas tentang submateri fungsi trigonometri untuk aturan sinus dan kosinus. Dalam hal ini kakak masih merujuk pada kurikulum K13 revisi 2018 pada KD 3.9, yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus, dan pada KD 4.9 yang berbunyi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus, yaitu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus yang berlaku pada segitiga sembarang. Selain itu, kakak nanti juga akan mengulas cara mencari luas segitiga. Jadi, kita nanti akan mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas segitiga sembarang menggunakan trigonometri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasanya, yuk kita identifikasi kasus berikut. Jalan K dan jalan L berpotongan di kota A. Dinas Tata Ruang Kota ingin menghubungkan kota B dengan kota C dengan membangun jalan M dan memotong kedua jalan yang ada. Jika jarak antara kota A dengan kota C adalah 5 km, kemudian sudut yang dibentuk jalan M dengan jalan L adalah 70 derajat dan sudut yang dibentuk jalan K dengan jalan M adalah 30 derajat. Tentukan jarak kota A dengan kota B. Yuk kita ulas bersama-sama. Selanjutnya, mari kita analisis bersama. Dari kasus yang diberikan, kita gambarkan sebagai berikut. Ini jalan K, terus ini jalan M, dan ini jalan L, dan ini merupakan kota A, terus ini kota B, dan ini kota C, sehingga dari sini membentuk suatu segitiga sembarang. Ini kita misalkan segitiga ABC. Selanjutnya, diketahui jarak antara titik B dan C atau panjang BC adalah 5 km. Kemudian untuk sudut ABC ini membentuk sudut 30 derajat dan sudut ACB ini membentuk sudut 70 derajat. Selanjutnya, untuk pemecahan masalah. Untuk mempermudah, coba ini kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan garis BC. Ini kita misalkan AD. Selanjutnya, kita dapat menggunakan rasio trigonometri sudut sin. Kalau di video sebelumnya kan, sudut sin itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Dan karena di sini terdapat dua segitiga siku-siku, yaitu ABD dan ACD, sehingga kita mendapatkan dua perbandingan. Yang pertama yaitu yang ini sin B itu sama dengan panjang sisi AD per panjang sisi AB, atau sama dengan panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi AB dikali sin B. Selanjutnya untuk perbandingan yang kedua yaitu sin C yang ini. Sin C sama dengan panjang sisi AD per panjang sisi AC, atau panjang sisi AD sama dengan panjang sisi AC dikali sin C. Nah, di sini kan sama-sama menghasilkan AD. Dari sini kita mendapatkan perbandingan sebagai berikut. AB dikali sin B itu sama dengan AC dikali sin C, atau AB per sin C itu sama dengan AC per sin B. Dari hasil perbandingan berikut, berapakah panjang AB atau jarak kota A dengan kota B? Silahkan adik-adik lanjutkan ya. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita mulai bahas materinya. Berikutnya, mari kita bahas fungsi trigonometri aturan sinus dan kosinus. Perhatikan gambar segitiga sembarang berikut. Ini kita misalkan segitiga ABC. Dengan ini sudut A, ini sudut B, dan ini sudut C.
Kemudian sisi yang berada di depan sudut A ini kita sebut saja dengan sisi A. Kemudian sisi yang berada di depan sudut B berarti di sini ini kita sebut saja dengan sisi B. Dan sisi yang berada di depan sudut C ini kita sebut saja dengan sisi C. Dari sini maka berlaku aturan sinus dan kosinus. Yang pertama untuk aturan sinus. Aturan sinus adalah aturan yang berfungsi menghubungkan sisi dan sudut pada suatu segitiga. Aturan ini dapat digunakan pada segitiga apapun dengan sisi dan sudut berlawanan yang diketahui. Maka berlaku suatu perbandingan jika sisi A ini kita bagi dengan nilai sudut sin yang berada di depannya. Ini A kita bagi dengan sin A, ini nilainya akan sama dengan sisi B dibagi dengan nilai sudut sin yang berada di depannya, yaitu sin B. Dan ini nilainya akan sama dengan sisi C dibagi dengan nilai sudut sin yang berada di depannya, yaitu sin C. Sehingga kita mendapatkan rumus aturan sinus. Sehingga dari sini kita mendapatkan rumus aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Selanjutnya untuk aturan yang kedua, yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus itu menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut pada suatu segitiga. Aturan kosinus digunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai kosinus dan kuadrat panjang sisi pada salah satu sudut segitiga. Misalnya, diketahui dua buah sisi, yaitu sisi B dan C, dan sudut yang mengapit pada kedua sisi tersebut, yaitu sudut A. Nah, kita bisa mencari panjang sisi yang lain, yaitu sisi A. Caranya kita menggunakan aturan kosinus seperti ini. A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min BC dikali cos A, di mana nilai B dan C nya sudah diketahui dan nilai cosnya. Ini merupakan aturan kosinus yang pertama. Sekarang bagaimana jika yang diketahui adalah sisi A dan C serta sudut yang mengapit oleh kedua sisi A dan C? Dari sini kita bisa mencari panjang sisi B. Caranya kita menggunakan aturan kosinus seperti ini. B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikali cos B. Ini merupakan aturan kosinus yang kedua. Sekarang bagaimana jika yang diketahui adalah sisi A dan B serta sudut yang diapit oleh kedua sisi A dan B? Dari sini kita bisa mencari panjang sisi C. Caranya kita menggunakan aturan kosinus seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikali cos C. Dan inilah adik-adik yang dinamakan dengan aturan kosinus. Lalu, kapan sih suatu permasalahan itu dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan sinus, dan kapan suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan kosinus? Nah, jika yang kita cari adalah besar sudut, atau yang diketahui adalah satu sisi dan dua sudut, atau yang diketahui itu ketiga sisinya, maka aturan yang digunakan adalah aturan sinus. Tetapi jika yang kita cari adalah panjang sisi atau yang diketahui adalah satu sudut dan dua sisi, maka aturan yang digunakan adalah aturan kosinus. Selanjutnya mari kita beralih ke contoh soal. Yang pertama, diketahui segitiga PGR dengan panjang sisi PR 3 cm, panjang sisi PG 6 cm, dan sudut P sebesar 60 derajat. Tentukan panjang sisi GR. Untuk langkah penyelesaiannya, agar lebih mudah, mari kita gambarkan segitiga PGR terlebih dahulu. Nah, berdasarkan garis gambar berikut, di sini kan terdapat dua sisi yang kita ketahui, yaitu sisi PR dan PG. Dan ada satu sudut yang kita ketahui,
dan sudut tersebut diapit oleh kedua sisi yang diketahui, sehingga untuk mencari panjang sisi GR kita bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi dengan rumus GR kuadrat sama dengan PH kuadrat plus PR kuadrat min 2 kali PH kali PR kali cos P. Di sini kita tinggal memasukkan atau substitusikan nilai yang sudah diketahui. Ini kita tuliskan 6 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali 6 kali 3 kali cos 60 derajat. Tinggal kita operasikan seperti biasa. Ini 36, ini 9, ini 36, karena 2 kali 2 kali 6 12, 12 kali 3, dan nilai dari cos 60 derajat adalah setengah atau 1/2. Jadi bisa kita dapatkan 36 plus 9 min 36 kali 1/2. Ini bisa kita coret. Ini hasilnya 18, ini dijumlahkan hasilnya 45, jadi 45 dikurangi 18 adalah 27. Ingat di sini masih nilainya GR kuadrat, sedangkan yang kita cari adalah panjang sisi GR, sehingga GR sama dengan akar dari 27 derajat atau nilai yang setara yaitu 3 akar 3. Jadi panjang GR yang diketahui menggunakan aturan kosinus yaitu 3 akar 3. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC 20 cm, kemudian sudut C sebesar 105 derajat dan besar sudut B itu 45 derajat. Tentukan panjang sisi AB dan BC. Nah, di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini kan terdapat dua sudut yang diketahui dan satu sisi segitiga yang diketahui. Maka dari sini kita bisa menggunakan aturan sinus. Langkah pertama, kita mencari panjang AB. Di sini untuk perbandingannya yaitu panjang sisi B ini per sudut ini. Jadi per sin B itu sama dengan panjang sisi C ini kita bandingkan, kita bagi dengan sudut ini atau sudut sin C. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang sudah diketahui. Di sini 20 per sin 45 derajat itu sama dengan panjang sisi C per sin 105 derajat, atau panjang C atau AB ini sama dengan 20 dikali sin 105 derajat per sin 45 derajat. Nah, langkah yang kedua, kita mencari nilai sudut sin 105 derajat. Di sini untuk sin 105 derajat itu sama dengan sin 45 derajat plus 60 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus sin A plus B, di mana sin A plus B itu sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Tinggal kita masukkan, ini sin 45 derajat kali cos 60 derajat plus cos 45 derajat kali sin 60 derajat. Tinggal kita masukkan nilainya. Di sini sin 45 derajat kan setengah akar 2. Ini setengah, terus ini setengah akar 2, terus ini setengah akar 3. Jadi kita tuliskan setengah akar 2 kali setengah plus setengah akar 2 kali setengah akar 3. Kita kalikan yang ini, jadi 1/4 akar 2, terus ini 1/4 akar 6. Jadi kita dapatkan untuk nilai dari sin 105 derajat yaitu akar 2 plus 6/4. Setelah kita menemukan nilai dari sin 105 derajat, selanjutnya tinggal kita mengoperasikan nilai yang sudah diketahui. Di sini untuk panjang sisi C tadi 20 kali sin 105 derajat per sin 45 derajat. Tinggal kita masukkan nilainya. Ini 20 kali akar 2 plus akar 6/4 dibagi 1/2 akar 2. Ini bisa kita coret sehingga kita mendapatkan 5 kali akar 2 plus 6 dibagi 1/2 akar 2. Yang ini bisa kita balik untuk dikalikan sehingga 5 akar 2 plus 5 akar 6 ini dikali 2 per akar 2. Ini kita rasionalkan sehingga mendapatkan hasil 2 akar 2 per 2. Ini juga bisa kita coret sehingga hanya tersisa akar 2. Ini kita kalikan dengan ini
sehingga kita mendapatkan 5 kali 2 plus 5 akar 12, atau di sini bisa kita operasikan 5 kali 2 10 plus 5 akar 4 kali 3, karena di sini 12 bisa kita pecah sehingga 4-nya bisa kita keluarkan jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi bisa kita tuliskan untuk panjang sisi C yaitu 10 plus 10 akar 3. Selanjutnya kita tinggal mencari panjang BC. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini kan sudah diketahui panjang AB dan AC. Dan untuk sudut A di sini kan setiap segitiga pasti mempunyai sudut 180 derajat. Jadi untuk besar sudut A tinggal kita kurangkan 180 derajat dikurangi 105 dikurangi 45 derajat, yaitu 30 derajat. Sehingga kita mendapatkan perbandingan sisi A per sin 30 derajat itu sama dengan 20 per sin 45 derajat, atau A itu sama dengan 20 kali setengah, dimana di sini nilai dari sin 30 derajat per setengah akar 2, dimana di sini nilai dari sin 45 derajat. Ini bisa kita coret sehingga kita mendapatkan untuk panjang sisi A 10 kali 2 akar 2, karena di sini kita balik, ini kita rasionalkan sehingga kita mendapatkan ini kali ini 2, terus ini kali ini 2 akar 2, sehingga kita mendapatkan panjang sisi A atau BC yaitu 10 akar 2. Sekarang mari kita bahas tentang cara menentukan luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Jika adik-adik tahu bahwa luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi, itu bukan satu-satunya cara atau satu-satunya rumus untuk menentukan luas segitiga ya. Kita juga bisa menggunakan trigonometri untuk menentukan luas suatu segitiga. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Jika yang diketahui dua sisi, misalkan sisi B dan C, dan sudut yang diapitnya yaitu sin A, maka berlaku luas segitiga itu sama dengan setengah dikali sisi yang diketahui yaitu sisi B dan C dikali dengan sudut sinus yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Jadi luasnya itu sama dengan setengah kali BC kali sin A. Kemudian jika yang diketahui dua sisi, misalkan sisi A dan C, dan sudut yang diapitnya yaitu sin B, maka berlaku luas segitiga yaitu setengah kali sisi yang diketahui yaitu sisi A dan C dikalikan dengan nilai sudut sinus yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Jadi luasnya itu sama dengan setengah kali AC dikali sin B. Dan jika yang diketahui dua sisi, misalkan sisi A dan B, dan sudut yang diapitnya yaitu sin C, maka berlaku luas segitiga itu sama dengan setengah dikali sisi yang diketahui yaitu sisi A dan B dikalikan dengan nilai sudut sinus yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Jadi luasnya itu sama dengan setengah kali AB kali sin C. Inilah adik-adik cara untuk menentukan luas segitiga menggunakan fungsi trigonometri. Gampang kan? Selanjutnya untuk contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm, kemudian panjang AC 3 cm, dan sudut A sebesar 60 derajat. Tentukan luas segitiga ABC. Untuk langkah penyelesaiannya kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, dari sini kita mendapatkan dua panjang sisi yang kita ketahui yaitu panjang sisi C dan panjang sisi B, dan sudut yang diapit oleh kedua sisi ini, sehingga kita bisa menggunakan rumus luas segitiga yaitu sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Tinggal kita masukkan di sini setengah kali 3 kali 6 kali sin 60 derajat, sehingga kita mendapatkan setengah kali 18 sin 60 derajat. Ini bisa kita coret sehingga mendapatkan 9 kali sin 60 derajat, dimana nilai dari sin 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi tinggal kita kalikan 9 kali setengah akar 3 yaitu
9/2/3, atau juga bisa kita tuliskan 4/1/2/3. Selanjutnya di sini ada latihan soal nih adik-adik, silahkan dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Nanti ada perwakilan dari kalian maju untuk mempresentasikan jawaban kalian di depan. Oke, baiklah adik-adik, mungkin hanya ini video pembelajaran dari kakak terkait dengan fungsi trigonometri, aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan. Jadi di sini kita akan mengulas tentang cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan soal kuis dan esainya. Dari kakak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.